Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bapak di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, mudah-mudahan kalian tetap dalam kondisi yang semangat, semangat untuk tetap belajar walaupun belajarnya dari rumah ya, sendiri dan nggak ada teman di sebelah kiri dan kanan kalian. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk mempelajari materi-materi yang akan Bapak berikan. Oke, minggu kemarin Bapak sudah beri tugas mengenai apa pengklasifikasian tempat hidup hewan atau disebut dengan habitat. Jadi kalian Bapak minta untuk menulis hewan-hewan sesuai habitatnya. Misalnya di darat ada apa aja, ada kucing, kambing dan lain-lain. Di laut ada ikan ya dan lain-lain. Nah, Bapak sekarang akan jelaskan lebih detail mungkin ya tentang hewan-hewan tersebut. Karena ini mungkin akan dipelajari juga di kelas 6 nanti tentang fungsi-fungsi atau ya fungsi-fungsi yang dimiliki dalam setiap bagian tubuh hewan-hewan tertentu. Oke, secara garis besar sebenarnya hewan itu dibagi ke dalam 6 kelas. Kelas ya disebutnya 6 kelas. Yang paling awal itu ada invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Lalu ada ikan, lalu di bawahnya lagi ada amfibi, lalu ada reptil, lalu ada burung dan mamalia. Nah, dari awal berarti invertebrata, lalu ada ikan, lalu amfibi, lalu reptilia, burung dan mamalia. Ada 6 ya, ada 6. Nah, Bapak jelaskan satu-satu. Invertebrata ini adalah hewan-hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, kalau kalian pegang punggung kalian nih punggung kalian itu ada tulang punggung, itu disebutnya tulang belakang. Nah, hewan-hewan ini tidak memiliki tulang belakang seperti yang kita miliki. Contohnya seperti apa? Gurita, lalu cacing. Tahu cacing ya? Yang ada di tanah, yang buat makan burung. Lalu kebanyakan dari spesies serangga. Jadi serangga itu hampir semua serangga itu bukan hampir semua jenis serangga tidak memiliki tulang belakang. Kalian lihat aja seperti belalang, kupu-kupu, apalagi jangkrik, kumbang, semut dan lain-lain. Mereka tidak memiliki tulang belakang karena mereka lebih memiliki cangkang di luar daripada tulang yang ada di dalam tubuhnya. Jadi kalau kalian lihat ada serangga, itu jenisnya bisa bermacam-macam karena serangga termasuk invertebrata. Lalu yang kedua tadi ada ikan. Ikan ini memiliki bagian tubuh yang spesial yang disebut dengan insang. Nah, insang itu ada di sekitar. Jadi kalau kalian lihat ada ikan itu kan kepalanya ada gambar. Nih gambar ikannya. Nah, itu di kepalanya di sebelah ininya ada insangnya tuh. Itu fungsinya untuk apa? Untuk bisa bernafas di dalam air. Jadi mereka walaupun berenang berhari-hari mereka tetap bisa bernafas dan tetap bisa hidup. Nah, si insang ini berfungsi untuk bernafas di dalam air itu. Ya. Dan semua ikan hampir semua ikan memiliki sirip. Jenis-jenisnya seperti ikan bandeng, ikan banyak ya, ikan gurame, ikan tuna, ikan salmon, ikan hiu. Ya. Kalau paus, nah itu paus beda lagi. Paus bukan ikan ya. Nanti Bapak jelasin di yang jenis selanjutnya. Oke, setelah ikan ada apa tadi? Amfibi. Tahu amfibi? Amfibi itu binatang yang bisa hidup di dua alam. Bukan maksudnya alam dunia dan alam gaib, tapi alam darat dan alam air. Jadi bisa hidup di darat dan bisa dihidup di air. Contohnya apa? Contohnya buaya, apalagi? Kodok bisa. Mereka bisa bernafas di dalam air, bisa juga hidup di darat. Itu amfibi. Nah, si amfibi ini berevolusi menjadi reptil, yang kelas keempat tadi, reptil. Reptil ini bisa juga disebut dengan binatang berdarah dingin. Kenapa? Karena mereka memiliki cangkang yang keras, kulit yang keras, dan darahnya dingin. Ya, dan semua reptilia itu kalau kalian tahu ciri-cirinya adalah yang paling umum itu bertelur.
Jadi reptil itu bertelur. Seperti buaya bertelur. Ular, reptil juga itu bertelur. Kura-kura bertelur. Lalu ada apa lagi? Kadal. Jadi reptil itu dibagi ke dalam 4 bagian lagi. Itu ada buaya, ada ular, kura-kura, dan kadal. Ya. Buaya itu yang kita tahu ya, buaya. Lalu kura-kura bisa ada yang di darat, itu kura-kura. Kalau yang di air itu namanya penyu. Bisa dilihat dari jenis kakinya yang berbeda ya. Kalau penyu itu tipis, jadi untuk berenang di dalam air. Kalau kura-kura itu hidupnya di darat dan berjalan di atas daratan. Kalau ular dia tidak memiliki kaki, tapi memiliki sisik dan jalannya berliuk-liuk. Ya, kalian tahu ular ya. Dan yang paling sering kita ketemu itu adalah kadal. Cicak itu termasuk kadal. Lalu ya pokoknya kalau kalian ke sawah dan lihat ada binatang memiliki ekor, mempunyai sisik, lidahnya menjulur-julur dan terbagi 2 lidahnya, tahu ya. Lalu kakinya berjumlah 4, itu bisa disebut dengan kadal. Jadi kalau kalian ada lihat yang seperti itu termasuk kadal. Komodo juga termasuk reptilia, dan dia termasuk ke dalam keluarga kadal. Lalu selanjutnya tadi setelah reptilia ada burung. Nah, burung ini diyakini sebagai evolusi dari reptil. Jadi kalau zaman dulu itu sebelum ada manusia itu ada yang namanya dinosaurus. Dinosaurus itu kan kadal raksasa ya. Nah, si kadal yang raksasa itu, si dino itu, mereka berevolusi berubah menjadi burung. Diyakininya seperti itu, teori dari ilmuwan-ilmuwan di dunia itu seperti itu. Jadi burung ini diyakini sebagai evolusi dari kadal-kadal zaman dahulu kala. Nah, burung-burung ini bisa disebut juga dengan unggas. Jadi ciri-cirinya mereka memiliki bulu, bulu, dan memiliki sayap. Oke, seperti ayam. Ayam itu walaupun memiliki sayap, tapi kita nggak pernah lihat ayam bisa terbang ya. Tapi kadang kalau dikagetin mereka terbang juga gitu. Ya. Lalu ada yang di kutub utara itu apa namanya? Penguin. Penguin juga termasuk ke dalam keluarga burung. Lalu yang paling sering kita lihat di udara itu burung-burung bermacam-macam, bisa ada lebih dari 500 bahkan 1000 lebih jenis burung di dunia ini. Seperti yang terkenal dari Indonesia itu ada burung cendrawasih ya. Itu juga termasuk burung. Burung elang yang paling kuat mungkinnya burung elang itu. Dan banyak lagi. Nah, yang paling tinggi, evolusi yang paling tinggi adalah mamalia. Mamalia adalah hewan berdarah panas. Ciri-ciri yang paling jelasnya apa? Mereka bereproduksi atau memiliki anak dengan cara melahirkan. Kalau tadi reptilia itu bertelur, jadi memiliki anaknya lewat telur. Kalau mamalia itu melahirkan. Ya. Jadi ciri-ciri tubuhnya itu memiliki bulu di luar. Ya, seperti kalau kalian lihat kucing, itu mamalia kucing. Kucing kan memiliki bulu dan mereka beranaknya dengan cara melahirkan. Lalu apa lagi? Iya. Pokoknya ciri-ciri utamanya mereka berbulu dan melahirkan. Manusia termasuk juga mamalia. Tapi bukan berarti manusia termasuk binatang ya. Jadi mamalia itu mencakup manusia juga seperti itu. Karena manusia memiliki bulu nih, rambut nih, lalu bereproduksi dengan cara melahirkan. Seperti itu ya. Nah, itu secara garis besar pembagian dasarnya binatang itu ada 6 jenis. Ya. Mamalia itu banyak, yang paling tinggi evolusinya seperti gajah, singa, kambing, anjing, dan lain-lain. Itu termasuk mamalia. Oke, sudah paham sampai situ? Selanjutnya mungkin kalian yang kemarin sudah Bapak kasih tugasnya tentang habitat hewan. Nah, pada dasarnya habitat hewan itu dibagi ke dalam 3, yaitu darat, air dan darat. Oke, darat, air dan darat. Ya, di darat juga dibagi ke dalam beberapa wilayah lagi seperti wilayah gurun pasir, wilayah hutan, padang rumput, hutan hujan, peternakan, dan lain-lain. Di air juga ada air payau, ada air tawar, ada air asin. Air asin itu laut ya.
Kalau air tawar itu yang di kolam-kolam, kalau air payau itu yang di sungai-sungai atau air yang hangat. Kebanyakan pasti ikan-ikan yang hidup di sana. Dan air dan satu lagi, air dan darat itu yang dihuni oleh para amfibi yang Bapak jelaskan tadi. Mereka kan bisa hidup di dua alam ya, bisa di darat, bisa di air. Nah, mereka hidupnya di dua alam ini. Oke, oh yang tadi Bapak belum jelaskan itu tentang ikan paus. Paus itu termasuk mamalia ya. Oke, jadi jangan lagi sebut ikan paus, tapi ya paus aja. Karena paus itu bukan termasuk ikan, mereka termasuk ke dalam mamalia. Kenapa? Karena mereka bereproduksi dengan cara melahirkan. Seperti ya mereka melahirkan di dalam air. Kalau kalian penasaran kenapa paus selalu keluar lalu menyemburkan asap, bukan asap apa? Menyemburkan air keluar ya. Keluar dari dalam laut, zus keluar airnya. Itu adalah cara mereka untuk bernafas karena mereka tidak memiliki insang. Tidak seperti ikan. Paus itu tidak memiliki insang. Jadi mereka tetap butuh udara seperti kita mamalia. Tetap butuh udara di luar air tersebut, di luar air laut itu. Kenapa hidupnya di laut? Ya karena qadarullah ya. Kodrat Allahnya. Ya paus kamu hidupnya di laut. Jadi walaupun paus ini hidup di laut tapi mereka tetap termasuk ke dalam mamalia. Satu lagi yang mirip-mirip paus itu lumba-lumba. Nah, kalau kalian lihat lumba-lumba juga bukan ikan karena dia termasuk mamalia juga. Ya, makanya kalian sering lihat lumba-lumba loncat keluar air ya. Loncat, berenang, loncat. Itu untuk bernafas juga karena mereka butuh udara. Lumba-lumba juga termasuk mamalia walaupun hidupnya di dalam air. Nah, seperti itu ya. Jadi sejatinya sudah dibagi-bagi nih sama Allah teh nih. Kamu unta hidupnya di padang pasir sana. Kamu penguin hidupnya di kutub utara. Kamu gajah hidup di padang rumput. Kamu harimau hidupnya di hutan. Manusia hidup di mana saja. Nah, ini kalian sebagai manusia harus bisa menghargai habitat-habitat yang ada di dunia ini. Kalau kalian punya rumah di dekat sawah lalu banyak nyamuknya, ya jangan protes karena itu awalnya tempat hidup nyamuk. Nyamuk hidupnya di sawah-sawah. Kalian bikin rumah di situ berarti kalian mengambil tempat hidup nyamuk. Jadi kalian kalau digigit nyamuk dan tinggal di sawah jangan protes ya karena itu sebelumnya tempat hidup nyamuk. Jadi seperti itu. Kenapa Allah membagi-bagi habitat-habitat hewan ini ya untuk kita agar saling menjaga gitu. Jadi kita sebagai manusia harus tahu tempat kita di mana. Mudah-mudahan dengan materi yang Bapak jelaskan kali ini walaupun mungkin sedikit memusingkan ya, mudah-mudahan kalian bisa lebih mengerti dan mendapat hikmah dari penjelasan yang baru Bapak berikan ya. Sekian mungkin yang Bapak bisa jelaskan, mudah-mudahan kalian paham dan tetap semangat dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada. Tetap semangat belajar,